Saya Lydia Bulu, saya dari Universitas Cirabangsa, program studi farmasi kelas A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang titrasi asimetri. Yang pertama, pengertian dari titrasi asimetri. Titrasi asimetri merupakan salah satu jenis metode titrimetri yang memanfaatkan reaksi asam basa, yakni penetralan dalam prosesnya. Titrasi asimetri berasal dari kata asidi atau yang biasa kita kenal dengan asam. Hal ini berarti titrasi asimetri merupakan teknik analisis volumetri titrasi di mana larutan bersifat asam digunakan sebagai titran yang telah diketahui konsentrasinya atau dapat disebut dengan larutan standar. Yang kedua adalah tujuan titrasi asimetri, yaitu untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana membuat larutan standar, menstandarisasikan larutan tersebut dengan cara titrasi, serta menetap konsentrasi larutan standar tersebut. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi asimetri. Pada saat perubahan warna, maka telah terjadi reaksi sempurna antara analit dengan bereaksi. Pada kondisi ini terjadi kesetaraan jumlah molekul zat yang bereaksi sesuai dengan persamaan reaksinya. Perhitungan atau penetapan analit didasari kerja laboratorium pada keadaan ekuivalen, pertama yaitu membuat larutan standar HCl antara analit dengan standarisasi larutan sesuai dengan borax reaksinya. Yang ketiga, penetapan kadar NaOH. Kelima, penentuan kadar suatu zat dengan menggunakan titrasi asimetri. Alat dan bahan untuk membuat larutan standar NaOH 0,1 normalitas. Yang pertama alat, yaitu gelas arloji, neraca, gelas ukur, dan labu takar. Untuk bahannya yaitu NaOH padat dan aqueous. Yang kedua, untuk membuat standarisasi larutan asam asetat atau CH3COOH. Alat yang pertama adalah neraca, gelas arloji, labu Erlenmeyer, corong, dan buret. Bahannya meliputi larutan asam asetat atau CH3COOH, fenolphthalein, larut jenisnya. Cara kerja yang pertama, untuk membuat larutan standar NaOH 0,1 normalitas. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, menimbang 10 gram NaOH dan memasukkan ke dalam gelas ukur dan melarutnya dengan 30 ml aqueous. Ketiga, aduk hingga homogen. Keempat, tambahkan aqueous dalam larutan tersebut hingga 500 ml. Yang kedua, untuk membuat standarisasi larutan asam asetat atau CH3COOH. Yang pertama, mengambil 25 ml larutan asam asetat. Kedua, memasukkannya ke dalam labu Erlenmeyer dan memasukkan juga 4 tetes indikator fenolphthalein. Yang ketiga, mentitrasikan larutan ini dengan menggunakan larutan NaOH dalam buret sampai warna larutan berubah menjadi berwarna ungu muda, dan yang terakhir, mencatat volume NaOH yang diperlukan untuk titrasi.